Halo semuanya, selamat wayah kia ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa pembalasan bangsawan pembunuh. Kita masuk di part 22. Di awal video ini, melihat Xian yang terdiam terkejut di tempatnya, Brian yang merasa bersalah pun berkata, "Aduh, maafkan saya tuan muda." Dia mendadak muncul saat saya sedang beres-beres. Mendengar hal itu, Xian yang kini penasaran bagaimana bisa Luna mampu melalui penghalang dan pengawasan Miss. Juga apakah Luna jauh lebih hebat dari yang ia kira bertanya. "Bagaimana kau bisa tahu tempat ini?" Luna pun tersenyum membalas, "Jadi salah satu bakatku. Tak usah khawatir, cuma aku saja yang tahu tempat ini. Tapi dengan keributan tadi, kurasa sudah tidak begitu lagi. Memangnya ada apa sih?" Seketika itu juga, perhatian Brian, Emily dan juga Nana tertuju kepadanya. Namun, alih-alih menjelaskannya, Xian malah mengalihkan topiknya. Ya sudahlah, untuk apa kau ke sini?" Luna membalas, "Terima kasih, Senior Xian. Aku datang untuk mengatakan ini." Xian yang merasa aneh menimpali. "Aku tak berbuat apa-apa hingga pantas menerima rasa terima kasihmu itu, bukan?" Luna pun tersenyum melanjutkan, "Tak apa, aku tahu semuanya kok. Di hari itu, saat senior setubuh denganku." Tentu saja perkataan Luna sontak membuat Brian dan Emily menatap Xian begitu tajam, di mana mereka penasaran apakah maksudnya dengan setubuh itu. Meskipun begitu, Xian yang mulai mengerti maksudnya berpikir, "Dia sedang membicarakan soal itu ya? Aku kira dia sedang pingsan." Lalu saat Xian berpikir seperti itu, Luna pun menunjukkan kemampuannya sembari menjelaskan, "Aku bisa menggunakan mana dari seluruh elemen yang ada. Selain itu, aku bisa menyentuhkan atau mengubahnya suka hatiku. Bahkan melacak mana seorang juga aku bisa lakukan. Hebat bukan? Ini hadiah yang diberikan oleh kakekku kepadaku." Xian menatapnya membalas, Menurutku, itu lebih seperti kutukan. Tubuhmu rusak, Luna." Luna yang menggembira karena dugaannya benar menimpali. "Ternyata memang kamu ya?" Xian melanjutkan, "Ya, kita bicarakan ini di tempat lain. Dan kalian yang menggibah di sana, sebaiknya kalian berdua sudah beres mengemas semuanya begitu kembali." Mendengar perkataannya, Emily yang penasaran pun bertanya, Memangnya kita mau pergi kemana?" Xian membalas, "Kita akan menuju Akademi Lue." Emily yang begitu girangan menimpali, Beneran? Aku jadi bisa melayani Tuan Muda sepanjang hari dong." Namun, kegirangan itu berbanding terbalik dengan Brian, yang mana malah merasa merinding jika dirinya harus menghadapi hidangan Emily setiap hari. Kemudian, sembari berjalan-jalan bersama, Luna menjelaskan, "Sebagian besar masa kecilku kuhabiskan di tempat yang dingin dan gelap. Di sana banyak eksperimen menyakitkan yang harus kulalui. Aku hanya bisa diam dan menahan semuanya. Karena itulah tugasku, karena terlahir sebagai cucu dari keluarga Ringen Selain River. Apa senior juga punya semacam tugas hidup?" Xian membalas, "Tidak juga. Yang semacam itu sih tidak ada." Luna menimpali, "Terus kenapa senior tidak bilang kalau kamu yang menyelamatkan kami?" Xian menghela napasnya menuturkan, Untuk apa juga aku bilang? Yang ada cuma bikin repot. Bukannya kau juga kurang lebih tahu alasanku?" Mendengar hal itu, Luna pun menghentikan langkahnya, lalu mengeluarkan mana di tangannya sembari berkata, "Alasannya, begitulah elemen dari mana yang kamu punya. Awalnya, aku kira ini elemen kegelapan. Aku sudah mengumpulkan sampelnya di hari kita pertama bertemu, dan saat aku pingsan waktu itu, mana yang kamu masukkan padaku? Sebenarnya, apa itu? Terasa seperti milikmu, tapi di saat yang sama, juga seperti berasal dari dunia lain." Alih-alih langsung menjawabnya, Xian malah terdiam di sana berpikir. Rupanya, dia bisa membaca rincian terkait mana. Dengan sekedar melakukan kontak fisik ya. Itu sesuatu yang tak ku ketahui di kehidupanku sebelumnya. Dengan pikiran seperti itu, Xian menatapnya berkata, "Kurasa aku biasa sedikit mengerti kenapa kau mendekatiku. Apa kau mau membawa itu pada Rigen?" Sembari menghilangkan mana di tangannya, Luna membalas, "Tidak,
Untuk apa juga aku bilang? Yang ada cuma bikin repot. Xian yang merasa aneh pun bertanya, "Oh, kenapa? Apa kau kepikiran memberontak dari garis keturunan Rain River?" Luna pun memeluknya membalas, "Bukannya kurang lebih. Senior juga sudah menyadari alasannya. Makasih senior Xian. Makasih sudah membongkar sedikit rasa sakit lemahku." Pada saat itu, Xian terdiam berpikir. Tubuh Luna sudah seperti panci yang mendidih. Panci yang terus mendidih tiada henti karena menampung berbagai macam elemen hingga sudah menjadi kekacauan itu sendiri. Tetapi seseorang menutup paksa panci itu kemungkinan untuk menghentikan hilangnya mana. Tapi karena sudah mendidih terlalu lama, mana yang meluap keluar mulai memadamkan bara api kehidupannya. Dan Luna pun ditakdirkan metong tak lama lagi. Aku cuma membantu melubangi tutup panci itu karena di mataku dia juga tampak seperti boneka orang lain. Dan itu membuatku kesal. Dengan pikiran seperti itu, Xian pun mendorong tubuh Luna lalu menepuk pundaknya menuturkan, "Tidak perlu berterima kasih. Kalau urusanmu sudah beres, aku mau pergi sekarang. Oh, dan juga jaga rahasiaku. Tolong ya, Junior." "Ah iya, jangan sampai kau memaksakan diri lagi. Dah ya." Melihat tingkahnya yang seperti itu, Luna pun tersenyum memandang kepergiannya sembari bergumam, "Haha, manis sekali. Seperti yang aku pikir, kamu orang yang baik, senior." Sementara itu, di kantor pusat Dewan Garam, terlihat kakek Rigen yang begitu terkejut dengan kabar yang cucunya. Tuan, beruntungnya dia dibebaskan tanpa tuduhan apa-apa. Kita harus mengirimkan politisi kita pada Kekaisaran Usip." Namun, alih-alih menyetujuinya, kakek Rigen malah menolaknya. "Tidak, bukan itu masalahnya. Luna mampir ke suatu tempat sebelum datang ke sini. Cepat letak dia dan bawa dia kemari." Kita beralih kembali pada Xian yang nampak dalam perjalanan kembali menuju Akademi Luen. Lalu melihat Emily yang begitu kegirangan, Xian yang merasa aneh pun bertanya, "Hei, segembira itu kah?" Emily membalas, "Oh iya dong, soalnya aku akhirnya bisa bersama tuan muda lagi." "Tapi bukannya pelayan diperbolehkan masuk ke akademi ya?" Xian menimpali, Kemungkinan sih diperbolehkan. Soalnya aku yang minta." Beberapa jam kemudian, Xian yang telah tiba di kantor Dekan Kudel langsung saja mendapat pertentangan darinya. Meskipun begitu, Xian dengan datarnya berkata, Aku akan berhati-hati dengan tatapan orang lain. Karena itu, tolong izinkanlah." Dekan Kudel membalas, "Berilah alasan kenapa aku harus membuatmu sebagai pengecualian." Xian pun memalingkan wajahnya menimpali. Ya, aku takkan bolos dari pelajaran." Tentu saja alasan itu langsung ditentang oleh Dekan Kudel. "Normalnya memang begitu kan? Dan kau minta diizinkan tidak hanya satu tapi 2 pelayan sekaligus." "Hais, ya sudah. Jawab saja pertanyaanku ini. Apa mereka ada hubungannya dengan perjamuan berdarah? Karena permintaanmu ini cukup serius, kau pasti punya alasan yang kuat. Beritahu aku." Xian pun mengubah sikapnya berkata, "Itu, kalau permintaan ini diterima, akan aku kasih tahu." Dekan Kudel yang merasa kesal membalas, Ya, lakukan saja sesukamu. Mau bagaimanapun, sepertinya kau tak bersikeras ingin melakukannya." Mendengar hal itu, Xian pun tersenyum menimpali. "Jujur, sulit jika harus membicarakan sekarang. Tetapi, aku bisa menyamin satu hal. Kalau aku bukanlah dalang di balik perjamuan berdarah. Bukannya itu yang ingin kau ketahui?" Pak Kudel yang masih meragukannya bertanya, "Apa kau yakin?" Xian menegaskan, "Sebenarnya, aku ini sampah apa di matamu itu sih?" Dekan Kudel membalas, "Bodoh, kalau tahu seperti itu dari awal jangan bolos segala dong." Kemudian, setelah urusannya selesai dengan Pak Kudel, Xian pun kembali ke kamarnya sembari berpikir. Perbincangan dengan Dekan Kudel untungnya berakhir tanpa banyak masalah. Aku jadi penasaran akan seperti apa ekspresinya saat tahu kalau dalang di balik perjamuan berdarah itu adalah cucunya sendiri. Dari yang aku tahu, Winil bukanlah orang yang punya sifat cermat. Kemungkinan besar, Asela yang membuat rencananya dan Boris yang mengeksekusinya. Karena itulah cara yang selalu dia lakukan. Namun, saat Xian berpikir seperti itu dan akan tiba di kamarnya, perhatiannya teralihkan pada Seth yang sedang push up tepat di depan kamarnya. Lalu menyadari kedatangannya,
Sehat pun menghentikan push up-nya berkata, "Wah, rupanya kau sudah tiba wahai temanku. Lawan aku sekarang, Sean Park. Kita putuskan siapa yang lebih kuat sekarang juga." Tentu saja, Sean mengabaikan tentangannya karena Seth selalu mengunjungi kamarnya selama 2 tahun ini. Meskipun begitu, Seth nampaknya masih belum menyerah, di mana ia pergi dari sana dengan berkata, "Ya, sepertinya kau sedang sibuk ya, temanku. Kalau begitu, kita nikmati pertarungan kita di lain waktu, Sean Park." Namun, baru saja Sean akan melangkahkan kakinya, ia dibuat terkejut ketika melihat Brian yang terkapar tak berdaya di lantai. Ditambah lagi, saat Sean mengira mungkinkah Brian telah metong, tiba-tiba saja Emily menyapanya dari belakang. "Ah, tuan muda, Anda sudah kembali ya?" Seketika itu juga, Sean bertanya, "Emily, dia kenapa?" Sembari menikmati kue di tangannya, Emily dengan begitu polosnya membalas, Entahlah. Dia mencicipi kue yang rencananya mau berikan kepada Anda. Terus dia ketiduran deh. Padahal aku baik-baik saja loh. Anda mau coba nggak?" Melihat kue yang dimakannya begitu mengerikan, Sean pun berkata, "Emily, lain kali jangan buat makan untuk Brian lagi ya." Emily yang kebingungan pun bertanya, Kenapa?" Sean pun menegaskan, "Ini perintah. Pokoknya jangan ya jangan." Meskipun Emily mengatakannya jahat, Sean yang merasa situasinya sudah madesu langsung menistirahat tubuhnya di sofa dekat sana. Namun perhatiannya segera tertuju pada sebuah surat yang tercetak di sana. "Surat ini dari siapa?" Emily yang masih merasa kesal dengannya membalas, "Tak tahu." Si Brian yang menerimanya. Sean yang penasaran membuka suratnya. Namun baru saja ia mengetahui pengirimnya yang mana adalah Luna. Tiba-tiba saja Luna sendiri muncul di depannya. "Senior Sean, senior sehat? Aku kabur dari rumah. Hehe." Tentu saja kemunculannya membuat Emily terkejut. Meskipun begitu, Sean masih bisa menghadapinya dengan tenang. Sementara itu, di gorong-gorong pembuangan kota, terlihat 2 orang bertudung yang tengah berjalan bersama dengan menenteng sebuah lentera. Seorang dari mereka yang berkacamata berkata, "Penjaga utusan Dewan Garam akan segera tiba." Rekan di sampingnya membalas, "Tak usah khawatir. Aku sudah mempersiapkan segalanya." Lihat responnya yang seperti itu, orang berkacamata itu pun menimpali. "Ingat baik-baik, hanya di satu-satunya cara untuk menghentikan kekejaman Regan Rensreaper." Rekannya tersenyum melanjutkan, "Ya ampun, kau khawatir aku merasa bersalah ya?" Orang berkacamata itu pun bertanya, "Bukannya dia juga murid dari akademimu?" Rekannya yang ternyata merupakan instruktur Akademi Luen yang bernama Nella Aronis membalas, "Murid dia? Tidak, aku tak cukup bodoh untuk berbelas kasih pada monster itu." Mendengar jawabannya, orang berkacamata pun menimpali. "Syukurlah kalau begitu." Nella pun melanjutkan langkahnya melanjutkan, "Baiklah, aku akan pergi ke pertemuan. Seharusnya kolegaku sedang mengontak Luna sekarang ini." Dengan begitu, orang berkacamata itu pun membiarkannya pergi begitu saja sembari membalas, "Semoga kemuliaan menyertai kerajaan Garam." Kita beralih pada Sean dan Luna yang nampaknya tengah mengobrol di sebuah kafe, di mana Luna menuturkan, "Senior ini orangnya kasar ya. Aku tak menyangka senior akan menyerangku tiba-tiba seperti itu." Sean dengan wajah seriusnya membalas, "Di pintu asrama seharusnya dilengkapi dengan magic barrier. Dengan cara apa kau menyingkirkannya?" Luna pun tersenyum menimpali, "Aku tinggal menganalisa magic barrier-nya dengan menuangkan manaku, lalu menggunakan dispel magic. Hebat bukan? Ya, apa senior sudah baca suratku?" Alih-alih langsung menjawabnya, Sean mah terdiam berpikir. Rasanya penggunaan kekuatannya ini termasuk ngecit. Sederhananya, untuk setiap mana yang bisa dia uraikan, dia juga bisa membuat counter spell dalam sekejap. Berarti sudah melampaui pemindaian biasa dong. Dengan pikiran seperti itu, Sean pun berkata, "Kau datang bahkan sebelum aku selesai membaca suratnya tahu?" Luna pun tertawa membalas, "Hahaha, aku tidak tahan lama-lama menunggu balasanmu, jadi aku langsung mampir deh." Sean menimpali, "Apa Regan selain Draper yang menyuruhmu? Apa si patua itu menyuruhmu mendekatiku? Cepat bicara." Luna pun terdiam sebentar lalu menjelaskan, "Ya, awalnya begitu, tapi sekarang tidak lagi. Terserah senior mempercaya atau tidak."
Mendengar hal itu, Xian yang masih meragukannya bertanya, "Aku tak semudah itu percaya pada orang lain. Apa alasanmu mendekatiku?" Sembari menatap cangkir teh di depannya, Luna menuturkan, "Akhir-akhir ini, Dewan Garam. Ya, ada beberapa kejadian yang disayangkan. Dua naga yang melakukan pertukaran dengan dewan menghilang di suatu tempat di wilayah Luen. Lalu, orang yang menyelundupkan barang-barang dari negara lain atau persatu ditemukan dalam keadaan tak bernyawa. Petunjuk dari semua kejadian itu mengarah kepadamu yang sering muncul." Belum lama ini, masih dugaan saja sih, tapi aku sudah yakin sekarang. Mendengar perkataannya, Xian pun terdiam berpikir, soal kedua naga itu ada kaitannya dengan Dewan Garam. Ini benar-benar di luar dugaan. Dengan pikiran seperti itu, Xian pun berkata, aku menyalah. Jadi, mau kau apakan konfirmasi yang terbukti benar ini?" Luna membalas, "Sebentar lagi, aku akan meto, senior. Senior memang sudah membantuku beberapa hari ke belakang, tapi aku jauh lebih mengenal keadaan tubuhku lebih dari siapapun. Kerusakan yang aku alami sudah tidak bisa tertolong. Mungkin sekitar 3 tahun lagi, umurku bisa diperpanjang begini berkat senior." Tentu saja perkataannya sontak membuat Xian terkejut. "Aku tak percaya padamu. Kenapa kau setenang ini? Apa begitu caramu bersikap? Atau kau memang sudah tidak waras?" Alih-alih menyangkalnya, Luna malah tersenyum begitu manis melanjutkan, "Ya, aku harap seperti itu kenyataannya." Melihat sikapnya yang seperti itu, Xian pun langsung merasa jika Luna adalah wanita yang menyebalkan. Hingga ia pun bangkit dari kursinya berkata, "Terserahlah, bukan urusanku. Sana pulang." Luna membalas, "Senior sudah mau pergi." Xian yang melangkah pergi dari sana menimpali, "Ya, aku benci hal yang menyebalkan seperti ini." Luna pun melambaikan tangannya melanjutkan, "Oke, sampai nanti ya." Namun, udah beberapa langkah Xian berjalan, Kairam yang penasaran muncul bertanya, "Hei, mana sopan santunmu? Emang tidak masalah ya meninggalkan dia begitu saja?" Tanpa menoleh ke arah belakang, Xian membalas, "Untuk sekarang, lebih baik ditinggalkan dulu. Karena selama ini, dia sudah ditunggu para anggota Dewan Kerajaan Garam." Dan ternyata, dugaan Xian benar terjadi, di mana selepas kepergiannya, ada beberapa orang yang muncul mendatangi Luna. Lalu menyadari kedatangan mereka, Luna pun berkata, "Aku sampai berpikir sudah berhasil keluar diam-diam loh. Kalian datang terlalu awal." Video ini pun diakhiri dengan mendengar perkataannya. Seorang dari mereka pun membalas, "Mari kembali, Nona Luna. Tuan Riggins mencari Anda."